Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ira Safira, Prodi PAI dengan NIM 2209601209. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar studi Islam. Materi ketujuh yaitu tentang Islam sebagai sumber ajaran. Yaitu yang pertama, autentisitas ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan dimanapun. Pengantar pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia, tradisi Islam tampak sebagai satu-satunya nama yang bulit nining terpasang tetap. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam atau Dian al-Islam. Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin autentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan tempat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Apabila meneliti sumber keputusan Islam yang ditulis oleh para cendekiawan atau para ulama, kita mengetahui bahwa ajaran Islam memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari ajaran agama lainnya. Karakteristik ajaran Islam tersebut diungkap oleh Ali Al-Anwar Yusuf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Umat Islam berbeda-beda bangsa dan berlain suku, tetapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut meskipun dalam segi-segi budaya dan adat istiadatnya mereka mungkin berbeda. Yang kedua yaitu moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan imbang, tidak terlalu berat ke kanan mementangkan kejiwaan, dan tidak terlalu berat ke kiri mementingkan kebendaan jasmani. Inilah yang disuluhkan dengan teori wasiatnya, menyelaraskan di antara kenyataan dan tahta dengan ideal dan cita-cita. Lalu selanjutnya dinamis. Ajaran Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ajaran Islam. Terpancar dari sumber yang luas dalam, yaitu Islam yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat digunakan untuk segenap masa dan tempat. Selanjutnya yaitu tentang dimensi-dimensi ajaran Islam. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad dalam nilai yang kesempurnaan tertinggi. Kesempurnaan itu meliputi segi-segi fundamental tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukum dan norma. Untuk mengantarkannya ke hukum dan norma, untuk mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran Islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dan memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman dan ihsan. Umat Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan mustahil tanpa iman dan iman tidak mungkin tanpa Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, pengelolaan antara ketiga istilah itu berkaitan satu dengan yang lain. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan, dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Sampai sini pembahasan dari saya. Jika ada salah kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.